Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imro'atun Sakina dari kelas 1B1 dengan nomor NIM B1D0224101008 dari program studi S1 Peternakan Universitas Mataram. Baik, di sini materi yang akan saya bawakan yaitu Pancasila sebagai identitas arus globalisasi. Materi pertama yaitu tentang pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila sendiri terdiri atas dua kata Sanskerta yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan falsafah dan ideologi yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu pertahanan bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Yang kedua, pengertian globalisasi. Globalisasi adalah penyebaran dampak dari berbagai negara di dunia, mulai dari budaya, ilmu pengetahuan, dan pemahaman filosofis di masing-masing negara, mulai merambah ke berbagai negara-negara lainnya. Globalisasi dilihat sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah atau proses alamiah yang akan menghantarkan seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan suatu tatanan kehidupan terbaru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas wilayah, ekonomi, dan budaya masyarakat. Yang ketiga, tantangan Pancasila sebagai ideologi di era globalisasi. Era globalisasi mengakibatkan perubahan susunan di dunia yang berdampak langsung pada perubahan di berbagai negara termasuk Indonesia. Dan tantangan nasional terbesar yang dihadapi dunia yang mengglobal saat ini adalah nilai kebangsaan yang sudah mulai luntur. Hal tersebut disebabkan oleh semakin banyak budaya-budaya barat yang masuk ke dalam negeri. Maka dari itu, Pancasila yang merupakan panduan, inspirasi, motivasi, perilaku, dan standar pembenaran. Yang keempat, penerapan Pancasila di era globalisasi. Di masa globalisasi, semua masyarakat dan sistem kepercayaan mulai dari negara-negara yang jauh lokasinya dari Indonesia dapat masuk dengan mudah ke Indonesia tanpa perantara. Di zaman yang canggih ini, banyak dampak mengerikan yang bisa masuk ke suatu negara karena pengaruh globalisasi. Salah satunya adalah dampak budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila diperlukan di era globalisasi ini karena menjadi penyekat agar kita bisa memutuskan budaya yang serupa dengan budaya bangsa Indonesia dan berguna bagi bangsa dan negara. Hal tersebut perlu juga dibantu oleh kesadaran warga Indonesia dalam menyikapi era globalisasi ini agar pengaruhnya yang datang bisa bermanfaat dan membuat bangsa Indonesia semakin maju dan modern. Dan yang terakhir yaitu menanamkan nilai Pancasila kepada generasi muda. Cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai Pancasila bisa diawali dengan melakukan atau menumbuhkan pendidikan yang ada di Indonesia. Dapat dilakukan dengan mengadakan sholat berjamaah atau kegiatan kerohanian di sekolah untuk menumbuhkan nilai karakter Pancasila sesuai dengan nilai sila pertama. Kemudian dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti membiasakan untuk mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, menyanyikan lagu kedaerahan agar menumbuhkan rasa bangga terhadap perbedaan yang membuat kaya akan Indonesia. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi falsafah dan pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia. Di era globalisasi ini, pentingnya memahami isi pokok dari Pancasila yang menjadi hal terpenting serta memberikan kehidupan yang makmur terutama bagi generasi muda.
Pentingnya pendidikan di Indonesia juga dapat memberikan kesadaran bagi generasi muda dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Baik dari materi tersebut, semoga dapat memberikan ilmu yang lebih baik ke depannya. Sekian dari Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.